Usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto langsung menyambangi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB. Apakah ini menjadi sinyal kuat PKB akan bergabung di Koalisi Indonesia Maju dan koalisi seperti apa yang akan efektif dalam menjalankan pemerintahan Prabowo Gibran? Kita tanyakan langsung kepada Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Syaiful Huda. Selamat malam, Bang Syaiful. Malam, Mbak. Baik, Malam, Mas Erlangga. Dan juga sudah Selamat bergabung malam, dosen ilmu politik Universitas Erlangga, Erlangga Pribadi Kusman. Terima kasih Mas Erlangga sudah bergabung juga bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Baik, selamat malam. Saya ke Bang Syaiful terlebih dahulu. PKB menjadi partai pertama yang dikunjungi Prabowo Subianto pasca ditetapkan sebagai presiden terpilih tadi di KPU. Ini artinya PKB sudah mendapatkan karpet merah untuk bergabung di Koalisi Indonesia Maju? Ya, belum sampai sejauh itu. Ya kira-kira ini prakondisi lah. Prakondisi awal untuk mendiskusikan beberapa hal yang sifatnya urgent dan penting bagi masa depan Indonesia. Okay. Nah, karena itu kira-kira kalau mau disimpulkan ada 3 hal yang tadi menjadi agenda utama dari halal bihalal Pak Prabowo tadi. Yang pertama, tadi menjadi kesempatan bagi Gus Muhaimin untuk menyampaikan selamat secara langsung kepada beliau atas terpilihnya beliau sebagai presiden. Dan tadi secara terbuka Gus Muhaimin menyampaikan kepada Pak Prabowo selamat, dan baik beliau sebagai mantan calon wakil presiden maupun sebagai posisi sebagai ketua umum menyampaikan selamat kepada beliau. Nah, yang kedua, kami ingin kita punya tradisi yang baik ke depan. Jadi setiap kali pilpres atau momentum politik apapun bagi pasangan yang belum menang atau kalah begitu, saya kira tidak perlu malu-malu untuk menyampaikan dan secara terbuka menyampaikan bahwa apa yang menjadi visi dan misi termasuk agenda perjuangan di dalam kompetisi pilpres ketika kalah, saya kira waktunya kelegoan hati untuk menyampaikan itu secara terbuka menitipkan kepada presiden terpilih. Dan tadi syukur alhamdulillah momentum itu bisa kita laksanakan. 8 agenda perubahan yang selama ini diusung oleh PKB tadi dititipkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, dan Pak Prabowo memberikan respon yang cukup baik sekali. Dan agenda ini nggak mungkin kami laksanakan karena PKB dalam posisi tertunda untuk menang dalam Pilpres 2024 ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan kerjasama politik antara PKB dan Gerindra. Jadi ke depan banyak momentum yang saya kira itu akan menjadi platform bersama, membangun common sense bersama pada konteks politik, baik urusan pilkada, urusan momentum politik yang lain, yang semangatnya saling menopang bahwa siapapun yang terpilih di dalam kompetisi apapun termasuk pilpres ini dengan tantangan cukup berat di masa yang akan datang butuh support dari semua elemen. Dan PKB dengan terbuka menyampaikan akan memberikan support secara penuh kepimpinan Pak Prabowo ke depan dengan kerjasama dengan Gerindra. Oke, jadi ini prakondisi artinya memang harus dibicarakan lebih lanjut karena perahu koalisinya sudah mulai jalan. PKB baru datang belakangan, begitu? Atau seperti apa, Bang? Ya, kalau soal itu sih kita lihat aja tanggal 20 Oktober. Okay. Jadi masih ada waktu 4 bulan soal positioning PKB. Dan kebetulan memang secara kelembagaan, keputusan PKB secara resmi memang belum. Apakah bergabung atau di luar pemerintahan belum kita putuskan. Oke, tapi sinyal-sinyalnya sudah disampaikan kepada publik ya. Saya ingin bacakan sedikit yang disampaikan Caimin begitu tadi pada saat konvers. Kita harap PKB dan Gerindra terus menjalani kerjasama dalam berbagai bidang legislatif. Saya garis bawahi, artinya kerjasama di parlemen, maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur.
Saya ke Mas Erlangga sekarang. Ini cinta lama bersemi kembali atau cinta lama bersemi dalam koalisi kembali atau seperti apa Mas Erlangga simbol-simbolnya? Karena ini kan luar biasa. Setelah ditetapkan di KPU, PKB menjadi partai pertama yang didatangi oleh Prabowo Subianto. Ya, kalau saya lihat bahwa kalau ini adalah tadi katanya prakondisi, maka sequel berikutnya secara politik saya pikir akan lebih mengarah pada masuknya PKB ke dalam koalisi Pak Prabowo. Gitu. Nah, kenapa kemudian hal ini terjadi? Kalau kita melihat dari political behavior, dari proses politik di Indonesia selama masa reformasi, maka sebetulnya kita bisa melihat bahwa kecenderungan politik di Indonesia adalah berusaha untuk mencari equilibrium baru atau keseimbangan baru setelah kontestasi politik berlangsung. Dan itu kemudian melibatkan kekuatan-kekuatan partai politik besar. Dan selanjutnya, kalau kita melihat tradisi politik Indonesia dalam beberapa puluhan tahun yang telah berlangsung, saya pikir berjarak atau tidak pernah kemudian membangun model interaksi politik yang berbasis demokrasi liberal. Dalam artian misalnya dalam posisi pasca pertarungan elektoral itu kemudian berhadapan-hadapan dalam proses pasca elektoral gitu. Bukan seperti itu, tapi kemudian yang saya utarakan bagaimana masing-masing kemudian mencari keseimbangan baru dengan kontestan-kontestan politik atau partai politik yang muncul, yang ada. Dan kedua yang terakhir, terkait kalau kita lihat lebih dalam lagi, sangat berhubungan dengan tradisi atau kecenderungannya adalah melakukan redistribusi kekuasaan. Nah, dalam konteks ini saya pikir bukan hanya PKB sepertinya nanti akan melakukan hal yang sama. Bisa juga kemudian mitranya dalam Pilpres kemarin Nasdem, itu tandanya ke sana. Atau kemudian bisa jadi misalnya dari pasangan nomor urut 3 misalnya, yang mendorong pasangan nomor 3 seperti PDI. Tidak tertutup kemungkinan kalau kita melihat bagaimana proses politik yang berlangsung selama bertahun-tahun yang ada di Indonesia. Kira-kira nah, arahnya saya pikir nanti akan tercapai konsensus politik atau kesepakatan di antara kekuatan politik yang ada yang tidak berjarak terlalu jauh dengan koalisi penguasa. Begitu kira-kira. Tapi kan ini partai politik masih kesannya malu-malu dengan gamblang menyampaikan ingin bergabung, mendekat kepada kekuasaan. Iya. Anda melihat akhirnya koalisi yang terbentuk adalah koalisi gemuk juga pada akhirnya? Iya, ya kalau kita lihat itu wajar ya, kalau posisi politisi atau partai politik kan mencoba setiap langkah politik yang akan dilakukan itu biar terkesan misterius gitu. Oke. Jadi kemudian apa yang jangan sampai kebaca sama yang lain, sehingga kemudian yang muncul adalah bahasa hati-hati dan normatif. Nah, pertemuan tadi Prabowo dan biasanya Caimin itu tidak misterius, itu sepertinya gamblang gitu, ingin menyampaikan kepada publik. Iya, tapi kan kemudian tadi misalnya diutarakan ya, kayak Mas sudah bilang ini prakondisi, ini proses yang nah, itu kan biar nggak terlalu kebaca, gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian kalau posisi pengamat saya melihat bahwa lompatan prediksi selanjutnya yang akan terjadi seperti itu berdasarkan political pattern, pola politik yang berlangsung di Indonesia selama ini. Oke, gitu kira-kira. Jadi PKB mengulang pola itu ya, dan sekarang menjadi misterius, begitu ya, Bang Saiful? Dalam perbincangannya kira-kira seperti itu. Saya ke Bang Saiful silakan. Ya, memang kebetulan belum ada bahasan memang. Jadi belum ada bahasan secara detail menyangkut soal masuk koalisi, menjadi bagian dari pemerintah atau tidak. Jadi saya kira itu agak teknis ya, soal koalisi itu soal teknis. Tapi ada substansi yang sekali lagi menjadi concern PKB bahwa kami ingin tradisi ini bisa terus didorong ke depan. Siapapun yang kalah dalam momentum apapun, jangan sampai lalu tidak membangun komunikasi politik dengan sang pemenang. Jadi bagi PKB, siapapun yang kalah dalam kompetisi, saya kira perlu untuk tetap membangun komunikasi dan bahkan lebih-lebih bisa menitipkan agenda yang sempat akan diperjuangkan walaupun belum tercapai karena kalah misalnya.
Mhm. Dan tadi luar biasa momentum itu bisa kami sampaikan secara terbuka kepada Pak Prabowo. Gitu. Karena memang 8 agenda perubahan yang kami usung termasuk kira-kira mirip-mirip dengan agenda perubahan Pak Prabowo pemilu 2014 dan 2019. Gitu. Mhm. Mhm. Jadi ketemu gitu dan menurut saya ini penting. Mhm. Karena PKB ya ini sudah masuk kompetisi selesai, kita memasuki era baru. Era baru itu apa? Bahwa PKB tidak bisa menempatkan Gus Imin sebagai cawapres pada konteks kepemimpinan nasional, ya kita serahkan, kita berikan itu kepada Pak Prabowo. Nah, kalau menyangkut soal hitung-hitungan keluar atau di dalam dan seterusnya, ya ditunggu aja 20 Oktober nanti yang masih 4 bulan lagi. Tapi kalau kerjasama di dalam bidang legislatif itu jelas-jelas dong di parlemen dong, artinya memang harus koalisi begitu. Pertanyaan saya kan memang PKB ini tidak pernah jauh-jauh dari kekuasaan ya, tidak pernah berada dalam oposisi begitu sepenuhnya. Eh, Bagaimana kemudian memastikan bahwa yang terakhir masuk dalam perahu koalisi ini, artinya PKB, itu kemudian bisa diterima dengan baik? Ya, makanya pada konteks perbincangan soal masuk koalisi atau tidak itu memang belum jadi substansi bahasan kami. Mhm. Jadi semangatnya sekali lagi tadi menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo tadi itu. Yang kedua menitipkan 8 agenda perubahan. Yang ketiga tetap membangun kerjasama dengan Gerindra. Dan ini memang sudah terjadi kan, Mhm. sudah terjadi hampir 5 tahun terakhir ini dengan Gerindra. Nah termasuk kami tambahkan kerjasama yang jangka pendek ini yang akan kita bangun dengan Gerindra adalah potensi kami membangun koalisi di pilkada dalam momentum pilkada bulan November yang akan datang. Oke, jadi ketahuan atau tidaknya koalisi ketika nanti ya 20 Oktober akan mendapatkan berapa kursi, begitu ya Bang Saiful? Kalau soal kursi kan hak prerogatif presiden, jadi betul-betul itu ranah presiden dan harus kita hormati siapa yang akan nanti ditunjuk sebagai pembantu beliau. Oke, baik. Saya ke Mas Erlangga. Kita kan belajar koalisi gemuk ini tidak hanya di eh, periode selanjutnya ya, karena memang Prabowo Gibran kemungkinan besar akan merangkul partai politik yang ada. Di periode kedua, Pak Jokowi juga memang sudah membangun koalisi gemuk ini. Berbicara mengenai efektivitas pemerintahan, menjalankan pemerintahan, Mas Erlangga, apa yang bisa kita pelajari dari koalisi gemuk ini? Ya, kalau dalam konteks koalisi gemuk, sepertinya kalau kita melihat sikap politik yang akan diambil oleh Pak Prabowo adalah merangkul Mhm. segenap kekuatan politik yang ada, karena kemudian saya pikir dalam pertimbangan Presiden ke depan atau Pak Prabowo sendiri, kalau kita lihat eh, dan para elit-elit politik berusaha untuk kemudian memoderasi atau kemudian jangan sampai terjadi proses polarisasi politik yang penuh ketegangan gitu dalam kondisi politik ke depan gitu, karena kemudian dalam pertimbangan elit tentu kan melihat banyak tantangan yang dihadapi, konteks krisis global yang kemudian harus dijawab dengan apa ya, dengan penuh hati-hati di Indonesia, terus kemudian juga bagaimana proses-proses politik yang ada itu juga kemudian membangun soliditas antar kekuatan politik. Tapi kemudian saya lihat bahwa kecenderungan utama kalau saya melihat mainstreamnya itu mengarah pada upaya untuk konsolidasi dan kerjasama Mhm. harus diimbangi dan harus diseimbangkan dengan kemampuan untuk menampilkan kritisisme dan kontrol gitu. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan ke depan apabila terjadi kemudian proses terbangunnya suatu koalisi yang besar, Mhm. di mana kemudian seperti pada pola politik yang berlangsung dalam konteks politik di Indonesia sebelumnya, yang mana kekuatan-kekuatan politik besar itu menjadi bersatu satu sama lain, apakah kemudian mereka bisa tetap melakukan koreksi dan kontrol terhadap pemerintahan dalam posisi di kekuasaan. Itu nanti mungkin ya kita itu kan bayangan ke depan kalau Mhm. memang koalisinya besar gitu. Mhm. Tapi itu adalah satu hal yang saya pikir juga perlu menjadi pertimbangan dari para elit-elit politik Mhm. ketika kemudian
tema dari sequel politik ke depan itu adalah bersama-sama. Oke. Bersama-sama dalam satu kubu misalnya Mhm. di dalam lingkaran besar koalisi pemerintah gitu. Oke, oke. Per hari ini, kalau bacaan Mas Erlangga sendiri, kita kan melihat bagaimana manuver kasakusuk partai politik ini mulai bergerak gitu pada saat mulai sidang MK, pasca dan hari ini penetapan presiden terpilih. Iya. Kemungkinan partai tersisa yang akan menjadi oposisi, bacaan Mas Erlangga seperti apa? Kalau saya kemungkinan melihat bahwa posisi oposisi politik ke depan itu tidak kuat atau bisa dikatakan lemah. Karena kemudian saya melihat bahwa tren politik yang muncul itu kerap kali di Indonesia menempatkan bagaimana kekuatan-kekuatan politik yang besar itu kemudian cenderung membangun komunikasi bahkan konsensus politik bersama gitu. Nah, di sini saya pikir saya masih belum benar-benar melihat bahwa pilihan oposisi politik menjadi suatu pilihan yang fix di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada gitu Mhm. dalam konfigurasi politik yang sudah menjadi pola politik kita sampai saat ini gitu. Oke, baik. Belum bisa dibaca juga karena masih cukup relatif cair begitu juga ya Mas Erlangga ya? Masih Kita cair, iya, dan dinamis. Mhm, Belum ada kesepakatan di internal partai politik gitu. mhm. Saya pikir masih belum kelihatan pattern politik yang siapa yang menjadi akan kekuatan oposisi dan siapa yang benar-benar terserap masuk dalam koalisi pemerintahan Baik, gitu. kejelasan itu mungkin kita tunggu nanti 20 Oktober begitu ya Bang Saiful ya. Siapa yang kemudian mendapatkan apa, memang prosesnya masih panjang, tapi sekali lagi terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami Bang Saiful, Wasekjen PKB dan juga Mas Erlangga sudah berbincang bersama kami di Prime News. Kita tunggu bagaimana lobby-lobby politik selanjutnya dan koalisi nanti yang akan terbentuk. Selamat malam. Ya, selamat malam Gus Malam, Saiful. Selamat malam Mbak. malam, malam Mas.